Selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kalian pernah bayangin gak seberapa jauh seorang penggemar bisa rela berkorban demi idolanya? Mengidolakan seseorang wajar, tapi ada kalanya rasa kagum itu berubah jadi obsesi. Dan obsesi bisa mendorong manusia melakukan hal-hal yang sulit dipercaya. Di balik panggung megah dan sorotan kamera, ada kisah-kisah kelam dari penggemar fanatik. Mereka bukan hanya membeli tiket konser atau koleksi merchandise, tapi rela kehilangan harta, keluarga, bahkan akal sehat, hanya demi bisa merasa dekat dengan idolanya. Di video kali ini, aku akan membawakan 5 kisah nyata penggemar wanita ekstrim yang mungkin belum banyak kalian dengar. Dan percayalah, kisah ini akan membuat kalian sadar betapa tipis batas antara cinta dan obsesi. Di awal tahun 2000-an, dunia hiburan Amerika Latin dihebohkan oleh kabar aneh. Ricky Martin, salah satu penyanyi paling populer kala itu, ternyata punya seorang penggemar wanita yang mengaku sudah menikah dengannya secara gaib. Wanita itu berasal dari Puerto Rico dan dia adalah penggemar fanatik 2 bintang sekaligus, Ricky Martin dan Olga Tanon, seorang penyanyi salsa. Ia percaya bahwa melalui doa-doa khusus, dirinya telah menikah dengan Ricky Martin meski sang penyanyi tidak pernah tahu. Yang lebih menyeramkan, ia kerap menulis surat panjang berisi ancaman kepada Olga Tanon, menuduhnya telah mengganggu rumah tangganya dengan Ricky. Surat itu penuh detail seperti jadwal harian Ricky, makanan favoritnya, hingga klaim bahwa mereka sudah punya anak spiritual bersama. Kisah ini akhirnya masuk pengadilan ketika Olga Tanon melaporkan ancaman tersebut. Wanita ini dinyatakan mengalami gangguan mental serius. Namun yang membuat publik merinding adalah bagaimana ia benar-benar yakin hidupnya sudah menyatu dengan Ricky Martin. Bukan hanya musisi atau aktor yang punya penggemar fanatik. Seorang penulis kriminal terkenal, Anne Perry, pernah punya pengalaman menyeramkan dengan seorang penggemar wanita di Inggris pada tahun 1990-an. Wanita itu awalnya terlihat biasa, mengirim surat pujian dan hadir di acara peluncuran buku. Namun lama-lama, ia mulai menguntit Perry kemanapun ia pergi. Ia mengikuti Perry ke supermarket, gereja, bahkan berusaha menyelinap ke rumahnya di Skotlandia. Yang membuat kisah ini semakin gelap adalah motifnya. Wanita ini menulis ratusan halaman catatan pribadi berisi fantasi menjadi karakter utama dalam novel-novel Perry. Ia percaya Perry menulis khusus untuknya, seakan ada komunikasi rahasia melalui halaman buku. Pihak keamanan penerbit harus turun tangan karena penggemar ini sampai mencoba menyelinap ke pesawat yang ditumpangi Perry. Meski kasus ini tidak banyak diberitakan di media besar, kisahnya tersebar di kalangan literasi Inggris sebagai contoh ekstrim obsesi literal. Tidak semua kisah ini datang dari bintang dunia. Di Indonesia, dunia musik dangdut juga pernah punya cerita kelam. Seorang penyanyi dangdut lokal pria di Jawa Tengah pernah bercerita bagaimana ia dihantui seorang penggemar wanita parubaya. Awalnya, si penggemar hanya hadir di setiap panggung hajatan, memberikan saweran lebih banyak daripada penonton lain. Namun lama-lama, ia mulai datang ke rumah sang penyanyi, membawa masakan, pakaian, bahkan mengaku sebagai istri siri si penyanyi di depan tetangga. Yang membuat keluarga si penyanyi kaget adalah keberanian penggemar itu masuk ke rumah tanpa izin, duduk di ruang tamu,
dan memanggil orang tua penyanyi itu dengan sebutan mertua. Kasus ini tidak masuk berita nasional, tapi kisahnya beredar di kalangan seniman dangdut daerah. Si penyanyi akhirnya harus pindah rumah karena sang penggemar tidak bisa menerima kenyataan kalau idolanya itu sudah menikah dengan orang lain. Pada tahun 2018, Amerika Serikat dihebohkan dengan kasus Jacqueline Ades, seorang wanita yang jatuh cinta pada seorang pengusaha kaya setelah mereka hanya sekali berkencan. Ia meyakini pria itu adalah takdirnya, dan karena obsesinya, ia mengirim lebih dari 65.000 pesan dalam waktu singkat. Pesan itu tidak sekedar romantis, tapi juga mengandung ancaman mengerikan. Salah satu pesannya berbunyi, "Aku ingin berenang di darahmu." Yang lain lebih menyeramkan, "Kalau kamu meninggalkanku, aku akan menghilangkan nyawamu dan tidur di atas tubuhmu yang tidak bernyawa." Lebih parahnya lagi, ia pernah menyelinap masuk ke rumah pria itu dan mandi di kamarnya, lalu menunggu berjam-jam di kursi mobil pria tersebut. Polisi akhirnya menangkapnya, dan kasus ini jadi salah satu contoh paling ekstrim dari fanatisme yang berubah menjadi obsesi psikologis berbahaya. Sepak bola juga melahirkan banyak penggemar ekstrim, tapi kisah seorang wanita asal Amerika Latin ini benar-benar unik. Ia begitu mengidolakan Cristiano Ronaldo hingga mengaku melakukan perkawinan gaib dengannya. Ia mengadakan ritual kecil di rumah, menggunakan lilin, cermin, dan foto Ronaldo dalam balutan jas pengantin. Dalam upacara itu, ia membaca sumpah pernikahan seolah-olah Ronaldo hadir. Tak berhenti di situ, ia juga mulai mengklaim di media sosial bahwa dirinya adalah istri sah Ronaldo. Ia bahkan mengubah nama akun resminya menjadi Mrs. Ronaldo. Kisah ini tidak viral di media besar, tapi sempat jadi bahan perbincangan di forum-forum sepak bola Amerika Latin. Bagi orang-orang di sekitarnya, wanita ini benar-benar hidup dalam dunia yang ia ciptakan sendiri, dunia di mana Ronaldo adalah suaminya. 5 kisah ini membuktikan betapa tipis batas antara rasa kagum dan obsesi. Dari mengaku menikah gaib dengan selebriti, menguntit penulis, hingga mengirim puluhan ribu pesan mengerikan, semua menunjukkan sisi gelap dari fanatisme. Mengidolakan seseorang adalah hal yang manusiawi, tapi saat rasa kagum itu membuat kita kehilangan kendali, maka hidup kita sendiri yang hancur. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, dari kelima kisah tadi, mana yang paling ekstrim? Apakah wanita yang mengirim 65.000 pesan atau yang menikahi poster idolanya secara gaib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lady Magnifica Tell Stories untuk kisah nyata lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.